Ya guys, ketemu lagi dengan Trias Pet Shop ya. Kita kemarin bahas mengenai asal-muasal sulcata di alamnya ya. Kali ini kita ketemu lagi dengan Trias Pet Shop. Kita bahas kali ini adalah ketika kura-kura jadi pets kita, peliharaan kita, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam memelihara sulcata. Jadi pantengin, jangan di skip ya. Kalau bisa di subscribe terlebih dahulu agar kita jadi lebih semangat ya dalam membuat video-video berikutnya. Oke, yang pertama, ya hal yang tidak boleh dilakukan dalam memelihara sulcata adalah tidak memberikan ruang yang cukup ya. Tempatnya terlalu kecil karena sulcata adalah hewan yang membutuhkan ruang gerak yang luas ya. Dengan tidak memberikan ruang yang luas, itu akan membuat sulcata kita jadi stres dan akhirnya bisa mengakibatkan sakit dan bahkan bisa kematian. Jadi perhatikan ruangan sulcatanya, baik indoor ataupun outdoor, sediakan tempat yang memadai. Itu yang pertama. Berikutnya yang kedua, yang tidak boleh dilakukan, tidak menyediakan suhu yang tepat ya. Suhu lingkungan yang tidak sesuai dapat berdampak buruk pada kura-kura sulcata. Suhu yang dibutuhkan kisaran hangatnya adalah 28 sampai dengan 32 derajat Celcius ya. Dengan titik panas yang sedikit lebih tinggi di bawah lampu pemanasnya. Jadi suhunya jangan terlalu rendah dan juga jangan terlalu tinggi juga ya. Itu yang kedua. Berikutnya yang ketiga, yang tidak boleh dilakukan adalah tidak memberikan makanan yang tepat ya. Kura-kura sulcata adalah herbivora yang membutuhkan diet tinggi serat ya dan rendah protein. Tidak memberikan makanan yang tepat dapat menyebabkan masalah pencernaan dan kekurangan nutrisi ya. Jadi perhatikan dalam memberikan pakan terhadap kura-kura, bisa berikan asupan berupa sayur-sayuran, wortel, dan juga bisa pelet ya yang tinggi serat. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, tidak menyediakan akses air minuman yang cukup. Meskipun kura-kura sulcata itu tidak minum sebanyak kura-kura air, mereka masih membutuhkan akses ke air minum untuk mendapatkan asupan air segar setiap hari agar mereka juga tidak dehidrasi. Jadi jangan lupa sediakan water dish di kandangnya yang sudah disediakan air minum ya. Itu adalah larangan keempat yang tidak boleh dilakukan, yaitu tidak menyediakan akses air minum yang cukup. Itu yang keempat. Berikutnya yang kelima, tidak membersihkan kandang dengan rutin ya. Kura-kura sulcata memproduksi ya kotoran yang dalam cukup besar ya karena makannya juga banyak. Nah, kandangnya kalau tidak dibersihkan dengan rutin, itu adalah awal mula datangnya penyakit ya karena penumpukan kuman dan bakteri di kandang. Jadi selalu upayakan untuk membersihkan kandang setiap hari ya. Yang kelima. Berikutnya yang keenam ya, yang nggak boleh tidak memperhatikan kesehatan dari kura-kura tersebut. Ya, mengabaikan tanda-tanda penyakit atau cedera pada kura-kura sulcata ya dapat menyebabkan kondisi yang lebih buruk. Penting untuk memperhatikan perilaku dan kondisi fisik mereka secara teratur ya. Next kita akan buatkan video yang lain tentang macam-macam penyakit pada kura-kura pada sulcata. Jadi kalau ada tanda-tanda yang nggak biasa, tiba-tiba kakinya pincang atau tiba-tiba dia lemes, itu harus diperhatikan kira-kira ada apa ya, ada yang salah ya dengan kura-kuranya. Kalau misalkan tidak tahu cara pengobatannya, konsultasikan, kalau enggak dengan ahli reptil atau langsung bisa ke vet yang memahami reptil ya. Berikutnya yang ketujuh yang tidak boleh dilakukan adalah tidak memperhatikan pertumbuhan kura-kura ya. Kura-kura sulcata cukup tumbuh besar dan tidak memperhatikan pertumbuhan mereka bisa menyebabkan masalah kesehatan dan kesejahteraan dari kura-kura tersebut ya.
Penting memastikan kandang dan peralatan mereka selalu sesuai dengan ukuran yang sesuai. Jadi dicek ya kura-kuranya ini dalam waktu berapa bulan itu ada pertumbuhan enggak ya. Kok saya udah pelihara sudah cukup sekian lama berapa bulan tapi kok segitu-segitu aja ya. Nah, itu harus diperhatikan tadi urutannya, mungkin makanannya nggak sesuai, jemurnya nggak sesuai, kayak gitu ya. Itu yang ke-7. Berikutnya yang ke-8 adalah yang tidak boleh dilakukan adalah tidak dijemur ya. Kita ketahui bahwa kura-kura sulcata itu adalah kura-kura dari gurun. Mereka membutuhkan UVA, intensitas UVA dan UVB dari sinar matahari itu konsumsinya cukup tinggi. Nah, jangan sampai kita tidak memberikan itu terhadap kura-kura kita ya karena kerja atau aktivitas yang lain, sehingga dalam 1 minggu malah nggak dijemur sama sekali, jarang banget. Nah, itu bisa mengakibatkan sakit pada kura-kura. Nah, kalau misalkan nih Kak, kita ini kerja ya liburnya cuma minggu ya, hanya bisa jemurnya di minggu, bagaimana ya? Usahakan sih bisa dijemur setiap hari. Kalau memang mentok nggak bisa, usahakan dikasih lampu UVA dan UVB yang terbaik buat sulcatanya ya. Kalau saran dari kita, usahakan dikasih UVA dan UVB-nya dari Exothera yang 150 tipenya atau 200 ya. Ya, itu adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam memelihara kura-kura ya. Kalian bisa perhatikan, jangan sampai nanti kita bisa beli kura-kuranya tapi tidak bisa cara perawatannya, akhirnya kura-kuranya tidak bisa sehat ya, akhirnya juga tumbuh kembangnya ini terhambat dan bisa mengakibatkan kematian ya. Itu adalah hal-hal tentang tidak boleh dilakukan di kura-kura. Oke, cukup sekian video dari kita. Next kita ketemu lagi dengan tips-tips yang lain, hal-hal yang tidak boleh dilakukan di reptil-reptil atau pets-pets yang lain. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan Trias Pet Shop.